Ibrahim minta kepada Tuhan, Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Aku telah meyakinkannya Tuhan. Akan tetapi agar kolbuku semakin mantap. Makanya di sini dikatakan walakin la yatma'inna qalbi. Ini enggak bicara hati di sini, bicara kolbu. Karena hati dengan kolbu beda. Awas ya, hati tidak sama dengan kolbu. Orang yang menyampaikan hati dengan kolbu harus belajar bahasa Arab. Sekaligus belajar bahasa Arab, bahasa Tuhan. Konyol itu. Hati tidak sama dengan kolbu. Hati unta, bahasa Arabnya bukan kolbu, bukan kolbul jumal. Qobidul jumal, kibdahul jumal. Kolbu dengan hati beda. Kolbu itu adalah baitullah, sedangkan hati ada segumpal daging yang ada di sini. Gak ada urusan dengan spiritual itu. Yang ada urusan dengan spiritual adalah kolbu. Nah, walakin la yatma'inna qalbi. Apa kata Ibrahim? Supaya kolbuku jadi mantap. Supaya kolbuku jadi tentram. Apa kata Allah? Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Disuruh ngambil 4 burung dan dicincang. Itulah cara menghidupkan orang mati. Kalau burung dicincang, mati. Mati. Kok 4? Kok 4? Itulah. Yang dicincang kan 4. Betul nggak? Iya. Cincanglah penglihatanmu, cincanglah pendengaranmu, cincanglah pernapasanmu, cincanglah lisanmu, cincang yang 4. Mati, tapi hidup. Keren banget ayat ini ya. Ini cara menghidupkan orang mati. Ambillah 4 ekor burung dan dicincang. Di mana cincangnya? Nih, luar biasa ya. Letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian itu. Dicincangnya di bukit. Di bukit. Dicincangnya jangan di mana-mana, di bukit. Ya. Pusing-pusing sekalian, enggak apa-apa. Setelah dicincang di bukit, apa berikutnya? Kemudian panggillah mereka. Mereka akan datang kepadamu dengan segera. Hidup. Setelah dicincang 4 ekor burung, hidup. Bangkit kesadarannya, mengalami kiamat. Luar biasa. Inilah cara menghidupkan orang mati. Nah, makanya agak serius hari ini ya kuliah pakai Quran biar kelihatan di pesantren. Nah, setelah Ibrahim itu tadi akan dijadikan imam, kemudian beliau diundang ke Baitullah, berkunjung ke Baitullah untuk memanunggal bersama Allah, diajarkan cara untuk mencincang diri, ya, bagaimana cara membunuh ego itu, bagaimana cara membunuh keakuan diri palsu itu, sehingga beliau menemukan diri sejati yang asli. Berikutnya apa? Barulah Ibrahim keluar dari situ. Mulai beliau menata kehidupan. Apa yang ditata Ibrahim pertama kali? Lihat. Izqala li abihi. Dan Ibrahim berkata pertama kali kepada bapaknya. Wa qaumihi, kepada kaumnya. Mahadihis. Ya. Mahadihit tamasil. Tamasil itu amsal. Amsal itu umpama. Makanya sering diterjemahkan tamasil dengan patung. Nah, itulah. Tamasil tuh misal tuh amsal, umpama, berarti bukan yang beneran, paham? Nah, itu sering diterjemahkan dengan berhala atau patung. Maka Ibrahim berkata pada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah yang kamu tekun beribadah kepadanya? Nah, patung sekali lagi bukan sesuatu yang di luar diri, itu tidak berbahaya. Yang paling berbahaya adalah sifat diri yang sulit berubah. Itu yang harus dikampakin. Nah, ini masuklah ke tema kita ini.
yaitu memasuki perubahan. Jadi kalau ingin memasuki, ingin merubah semesta ini, kuncinya satu, kampakin dulu dong. Kampakin dulu sifat-sifatmu, merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling hebat, merasa paling tahu. Semua orang di luar dirinya salah, semuanya masuk neraka, hanya dirinya yang masuk surga, begitu? Kampakin dulu tuh patung-patungmu. Karena itu awal perubahan, di situ merubah tuh ke dalam diri. Nah, ada ayat selanjutnya. Apa katanya? Maka Ibrahim membuat patung-patung itu hancur berpotong-potong. Tak terkecuali patung-patung yang paling besar. Jadi yang dilakukan oleh Ibrahim untuk mengubah semesta ini ketika beliau akan dijadikan imam apa? Ke dalam. Nah itulah bedanya pemimpin masa lalu dengan pemimpin masa kini. Kalau pemimpin masa lalu melakukan perubahannya ke dalam dulu. Dan kebanyakan pemimpin masa kini melakukan perubahannya keluar. Hayang batu robah ari dirina mung. Teu meunang ta narkoba teh keur batur mah. Guys, Kenalin. pasti gercep nih. Baru, Benz Biorek. Lanjut. Nah, jadi gimana caranya kita melakukan perubahan? Ini ada kata-kata bagus dari saya. Cinta lebih baik dari kemarahan. Setuju? Setuju apa tidak? Kalian suka nggak melakukan perubahan dengan marah-marah? Makanya kenapa selama ini situasi tidak berubah? Karena kalian melakukan perubahannya dengan cara marah-marah. Orang yang mau dirubah gelap. Kemarahan juga kegelapan. Gelap dilawan gelap. Atau tambah poek. Harusnya kemarahan itu dilawan dengan cinta. Karena cinta yang bisa mengalahkan kemarahan. 1, 2. Harapan lebih baik daripada ketakutan. Betul? Betul? Gitu. Yang takut salah, yang takut sesat, selamanya salah dan sesat. Karena hanya yang berani tersesat, yang tidak akan tersesat. Yang berani salah, itulah yang akan meninggalkan kesalahan. Karena saat berani salah, ketika melakukan kesalahan, dia belajar dari kesalahannya. Gak enak ternyata melakukan kesalahan itu, maka dia tidak melakukannya lagi. Yang ketiga, optimisme. Lebih bagus kan dari putus asa? Betul? Nah, mari kita lihat. Kemarahan, ketakutan, putus asa, itu tidak akan pernah mengubah situasi. Yang bisa mengubah situasi itu cuma 3. 1 cinta, 2 harapan, 3 adalah optimisme. Pertanyaan saya, ada cinta gak dalam diri kita hari ini? Ada? Ada harapan untuk berubah? Ada? Ada keyakinan bahwa saya bisa melakukan perubahan itu? Ada? Pasti akan berubah. Jadi marilah kita mencintai, marilah kita berharap, marilah kita optimis. Karena dengan itu kita bisa mengubah dunia. Itu. Nah, yang sulit berubah tidak punya ini. Oleh karena itu saya berulang kali mengatakan bahwa hidup adalah perubahan. Yuk kita lihat. Kemajuan tidak mungkin tanpa perubahan. Setuju? Tidak mungkin ada kemajuan atau kalau tidak ada perubahan. Nah, negara kita ingin jadi negara maju. Sok atuh berubah. Memang berubah itu sulit di awalnya, berantakan di tengahnya, tetapi indah di akhirnya.